seberapa miracle, seberapa mukjizat, seberapa ajaibnya azan ini. Saya akan memulai dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaih lastahamu alaih." Kalau seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kesempatan itu kecuali dengan cara mengundi, maka mereka akan melakukan undian tersebut. Nah, hadis ini menjadi sebuah pembukaan bagi kita, di mana Nabi SAW seolah-olah di sini sedang memberitahu kita tentang miracle of azan, keajaiban atau hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam azan. Sehingga seandainya orang tahu, kan pertanyaannya, yuk kita cari tahu apa itu. Karena kalau kata Nabi, lau ya'lamun nas, bukan lau ya'lamul muslimun atau mu'minun atau ahlil masjid, tapi lau ya'lamun nas, seandainya semua manusia. Artinya azan ini punya kebaikan yang terbuka luas untuk setiap orang, bukan hanya kepada muazzin, tetapi kepada semua orang. Nah, malam ini kita akan membedah hadis muttafaqun alaih ini dengan ayat dan hadis-hadis yang lain. Apa sih yang terkandung di dalam azan? Apa makna dari azan? Apa hakikat dari azan? Apa filosofi dari azan? Apa pesan-pesan praktikal dari azan? Dan gimana cara kita mengamalkan semua keistimewaan yang dimiliki oleh azan? Dan nanti call to actionnya, biar kita nggak cuma ngaji seperti yang tadi udah disampaikan oleh Kakak Buni, maka kita kalau udah tahu apa yang ada di dalam azan, yuk kita sama-sama belajar azan. Tapi kan gak semua kita muazin, Ustadz. Nah, kita belajar dulu nih tentang apa yang ada di dalam azan, sehingga kita emang layak banget untuk belajar azan. Dan belajar azan yang kita akan adakan di Masjid Nurul Falah di bulan Ramadan ini, karena kita ambil momentum Ramadan, punya goals, punya visi supaya menara-menara masjid di Indonesia itu terdengar suara-suara yang indah. Nah, niat kita adalah gimana caranya ketika sekarang orang mulai agak bimbang tentang azan, haruskah begini dan begitu, maka mudah-mudahan dengan tren yang kita bikin, azan ini menjadi yutimmu nuril Islam wa nurillah, menyempurnakan cahaya Islam, menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita belajar azan. Nanti bagi yang beberapa udah bisa azan secara tajwid, nanti kita belajar azan ikonik, azan Indonesia, azan Mekah, azan Madinah, azan Turki, azan Palestina. Di antara semua azan itu yang paling saya suka itu azan Palestina. Karena azan Palestina itu iramanya itu kayak mau ngomong, wahai kaum muslimin, kalian kemana aja? Nih lihat Al-Aqsa nih. Seolah-olah dia mau ngomong kayak gitu tuh dalam iramanya. Dulu yang saya ajarin ke Muzamil bukan maqamat, filosofi maqamat. Apa filosofi Bayati, apa filosofi Soba, apa filosofi Hijaz dan seterusnya. Kita nggak belajar irama karena udah pada jago. Kita belajar filosofi irama. Nah, kita pengen itu dimulai dari Masjid Nurul Falah dengan momentum Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan anak-anak muda di sini yang hadir malam ini menjadi semuanya man sanna fil islami sunnatan hasanah, yang membuat tren positif di dalam Islam. Itu hadis tren. Jadi kalau bilang dakwah kok tren, pahami dulu hadis-hadisnya. Hadis itu ada sekian juta. Salah satu di antara hadis sekian juta itu man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang di dalam Islam itu membuat sebuah tren. Arti tren itu sesuatu yang diikuti, contoh. Kita contohkan belajar azan di bulan Ramadan, insya Allah nanti akan trending se-Indonesia. Nah, sekarang kita coba azannya yang kita trendingkan. Mudah-mudahan nanti di Masjid Nurul Falah yang azannya selain yang udah ada, kita tambahkan anak-anak muda juga supaya variatif. Maghrib azan Indonesia, Isya azan Makkah, subuh Palestina dong. Zuhur asar azan Eropa atau apalah gitu ya nanti. Yang jelas azannya itu variatif dan banyak yang insya Allah akan tertarik ke masjid. Oke, kita akan bahas tentang keistimewaan yang ada di dalam azan. Saya akan bahas dulu dari sejarah azan.
Singkat saja bahwa azan ini baru disyariatkan menurut jumhur ulama, bukan ijma ya. Jumhur itu artinya mayoritas ulama bersepakat bahwa azan ini mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Berarti di mana tuh? Di Madinah setelah Nabi berhijrah. Jadi ceritanya waktu Nabi berhijrah, program pertama yang Nabi lakukan di kawasan setelah hijrah itu adalah membangun masjid. Beliau hijrah, berhenti di Kuba, beliau bangun masjid yang kelak kemudian dikenal dengan nama Masjid Kuba. Kemudian dari Kuba udah ngumpul semua, lanjut masuk ke dalam kota Madinah, karena dulu Kuba tidak disebut sebagai kota Madinah. Setelah masuk ke kota Madinah juga yang pertama dilakukan Nabi adalah membangun masjid. Udah dibangun masjid oleh para sahabat, kemudian mereka bingung, ini gimana cara manggil orang ke masjid untuk sholat berjamaah sehari 5 kali. Ada yang ngusulin bikin api di atas bukit, kalau udah kelihatan api ke masjid. Wah, mirip Majusi, kata yang lain. Ada yang ngusulin pakai trompet, saksofon ya, voice, Kennedy ya. Ternyata ini mirip dengan orang Yahudi. Wah, ada yang ngusulin pakai lonceng. Kalau lonceng lebih keras suaranya, katanya mirip Nasrani. Akhirnya disepakatilah kita panggil aja dengan kalimat as-salatu jami'ah. Belum ada azan. Jadi setiap waktu sholat, Bilal dipilih oleh Nabi. Nah pertanyaannya, kenapa Bilal? Bukankah ada Abdullah ibnu Mas'ud? Siapa dia? Sahabat yang bacaan Al-Qur'annya persis Jibril. Persis Jibril. Jadi kalau mau tahu gimana bacaan Jibril, lihat Ibnu Mas'ud. Masalahnya gak ada rekaman ya, gak ada Spotify ya zaman itu ya. Kalau ada udah trending banget itu. Saking kerennya bacaan Ibnu Mas'ud. Kenapa gak Ibnu Mas'ud? Kenapa gak Usaid bin Hudair, sahabat yang kalau baca Quran awan ngumpul di atasnya. Coba yang gaya-gaya sekarang yang jago maqamat, coba baca Quran ada awan gak di atas kita? Gak usah sombong deh, biasa aja. Paling banyaknya di like doang kan ya. Ini yang nge-like awan loh. Itu kan yang nge-like cuma cewek-cewek tuh. Ini yang nge-like awan. Keren mana coba? Awan nge-like sampai muncul di atas kepalanya Usaid bin Hudair. Siapa lagi? Abdullah ibnu Abbas, yang kalau dia baca Quran malaikat turun dari langit sampai penuh langit itu seperti cahaya bintang. Kenapa bukan mereka? Kenapa Bilal? Karena Bilal suaranya paling lantang tapi gak ngeganggu. Ini perlu utuh nih, karena ada yang suaranya lantang mengganggu, ada yang suaranya indah tapi gak lantang, gak ada yang dengar ya. Nah Bilal udahlah lantang, gak mengganggu, karena lantangnya Bilal itu lantang yang penuh dengan estetik. Kita pengen seorang muazin yang suaranya seperti Bilal. Makanya istilah lain dari muazin itu kalau di Indonesia Bilal. Sehingga yang perlu diperbaiki dari masjid-masjid kita di Indonesia adalah, adakah Bilal? Apakah kita sudah mengikuti Bilal? Itunya yang kita perlu perbaiki, sehingga dilakukanlah pelatihan azan supaya semakin banyak kader-kader Bilal millennials. Ada istilah baru. Tapi waktu itu masih panggilannya as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Orang datang ke masjid. Di mana manggilnya? Di atas atap rumah orang. Karena dulu Nabawi belum ada menara. Akhirnya Bilal mengumandangkan kalimat as-salatu jami'ah di atas atap rumah orang yang paling dekat dengan masjid. Kenapa kok di atas? Supaya terdengar sampai ke pinggir kota Madinah. Gak lama kemudian suatu malam seorang sahabat, Abdullah bin Zaid, bermimpi. Dalam mimpinya Abdullah bin Zaid melihat seorang laki-laki nenteng lonceng, lagi bawa lonceng. Sama Abdullah dipanggil, ala rijlik ya Abdullah, sebentar saya pengen ngobrol, kata Abdullah bin Zaid. Ada apa? Apakah kamu menjual lonceng itu untuk saya? Laki-laki itu menjawab, untuk apa kamu membeli lonceng ini? Kata Abdullah, saya akan pakai itu untuk memanggil orang datang ke masjid sholat berjamaah. Lalu laki-laki itu mengatakan, mau gak aku ajarin sesuatu yang lebih baik daripada suara lonceng ini? Kemudian Abdullah mengatakan, mau, apa itu?
diajarkanlah teks azan oleh laki-laki tersebut kepada Abdullah di dalam mimpi. Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai la ilaha illallah. Diajarkan teks azan. Walaupun berbeda pendapat di antara ulama, ada yang 2, ada yang 4. Takbirnya, kemudian syahadat dan seterusnya. Tetapi intinya adalah teksnya seperti itu. Ketika bangkit dari tidurnya, datang sholat subuh ke masjid, Abdullah bin Zaid menceritakan kisah mimpinya kepada Rasulullah. Maka Nabi mengomentari mimpi itu dengan kalimat, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Maka ajarkanlah apa yang kamu hafal dari kalimat azan itu kepada Bilal. Yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Tapi diajarkannya ke siapa? Tetap Bilal. Dan Abdullah bin Zaid gak bilang, kan Rasul saya yang mimpi, kok diajarin ke dia? Bukannya saya yang perform? Kan ini liriknya saya yang dapat, saya yang perform dong. Enggak, disitulah para sahabat berlapang dada. Dan Allah memilih siapapun di antara hambanya untuk diberikan ilham yang baik. Padahal Allah kalau mau sangat layak kalau diberikan teks ini kepada Rasulullah langsung. Tetapi kenapa lewat Abdullah bin Zaid? Supaya semua sahabat itu punya rasa memiliki terhadap ibadah sholat dengan azannya. Bukan hanya dari Rasul, tapi dari kami kaum muslimin. Lalu Umar juga ternyata mimpi yang sama, cuman telat ngomongnya. Bukan ngaku-ngaku ya, Umar udah orang mimpi kamu juga sama. Enggak. Sahabat enggak ada yang sejur'ah itu, tidak ada yang seaib itu. Umar juga mimpi dengan mimpi yang sama. Umar ini memang orang yang sering banget dikasih ilham sama Allah. Bukan itu doang, udah banyak lah ilham-ilham yang keren yang Allah berikan kepada Umar. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya memimpi dengan mimpi yang sama. Maka kemudian semakin meyakinkan para sahabat bahwa itu bukan cuma bunga tidur, tapi itu ilham dari Allah. Apalagi udah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Diajarkanlah kepada Bilal. Sejak itulah azan kemudian disampaikan atau disuarakan dengan suara kalimat tauhid. Itu asal usul azan. Sehingga tidak bisa diganti, tidak bisa ditambah kurangkan. Maka seperti itulah azan sejatinya sejak awal. Nah, para ulama kemudian mendefinisikan apa itu azan dalam konteks Islam. Kata ulama, al-azan huwa ta'abbudu lillahi bil i'lam bidukhuli waqtis salati bi dzikrin makhsus. Azan itu adalah ibadah kepada Allah. Azan itu sendiri adalah ta'abbud, ibadah. Jadi azan itu bukan profesi. Azan itu bukan sebuah rutinitas. Tapi azan itu adalah at-ta'abbud lillah, ibadah yang dilakukan kepada Allah dengan cara i'lam, mengumumkan masuknya waktu sholat bidzikrin maksus, dengan teks-teks yang sudah dijelaskan secara khusus. Itu definisi azan. Jadi kalau sekarang kita jadi tahu, oh azan itu ibadah. Dan ibadah ini adalah ibadah yang kedudukannya sangat tinggi di mata Allah, sampai disandingkan dengan shaf awal. Jadi orang kalau mau dapat kebaikan dalam satu sholat berjamaah, di antara kebaikan yang banyak itu adalah azan dan shaf awal. Sehingga karena dia ibadah, maka sebelum kita azan, luruskan niat kita. Kalau tidak ada orang yang ditunjuk untuk azan, maka berlomba-lombalah. Kalau kalian mau berlomba-lomba dengan cara membuat undian, buatlah undian agar punya kesempatan mengumandangkan azan. Karena dia ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.